Sobat Musik, ketemu lagi sama aku Belinda Amanda di Music Generation Where Music Matters. Belinda hadir untuk membagikan informasi seputar musik ya, yang pastinya tidak hanya membagikan informasi, tapi Belinda juga akan mendatangkan sesosok ya kan, ataupun juga guester yang luar biasa dan penuh dengan talenta. Dan hari ini Belinda sudah bersama dengan salah satu mahasiswa UB yang cukup bertalenta juga gitu kan. Jadi kita langsung saja kenalan dengan salah satu wanita cantik atau mahasiswa cantik ini yang dari mana? Yaudah kita kenalan dulu ya, yuk ya. Halo Cindy. Halo Kak. Boleh dong perkenalan dulu nih sama sobat musik di rumah. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Cindy, aku dari FISIP Angkatan 23, sekarang aku semester 4. Semester 4, oh, wow, Oke. jadi masih sangat belia ya ini Cindy ya. Oke, kalau aku lihat dari nama lengkapnya ya gitu, ini adalah namanya Cindy Veronica Situmorang. Betul Orang sekali. barat yang pintar banget untuk menyanyi. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut nih ya, untuk mengenal sosok Cindy ini seperti apa, aku punya sesuatu Cindy untuk kamu. Apa tuh Kak? langsung gitu ya gitu. Nah ini nih aku punya vitamin C. Jadi Wow. vitamin C ini apalagi kan sekarang di pancaroba banget ya. Bener Cuaca banget. tuh kayak tiba-tiba hujan, Bener. tiba-tiba panas. Ini cocok banget buat kamu karena ini Oh. adalah suplemen vitamin C yang mengandung B2, B3, B6 dan juga antioksidan. Oh, cocok Thank you, banget Kak. untuk menjaga daya tahan tubuh gitu. Jadi langsung kamu keep aja ya. Oke. Oke, jadi kita langsung aja kenalan dulu. Seorang Cindy ini kan mahasiswa FISIP ya. Betul. Mahasiswa FISIP, jurusan Ilmu pemerintahan. ilmu pemerintahan. Apalagi kalau kita sudah lihat dari namanya Situmorang ya kan. Orang Batak pinter banget nyanyi gitu ya. Bener nggak sih kamu suka nyanyi? Bener banget. Dari kecil itu aku setiap ada pesta-pesta Batak atau kayak dari skala kecil aja, dari kayak arisan-arisan Batak itu tuh aku selalu didorong sama bapak sama mama untuk nyanyi gitu. Wah, itu dari umur berapa berarti dorongan orang tua untuk ya sudah Cindy nyanyi saja sudah gitu. Kayaknya dari TK deh. Wow. Dari TK banget, dari kelas dari umur 3 atau 4 itu udah didengerin lagu-lagu Batak. Terus karena dorongan itu jadinya kayak suka nyanyi sendiri juga dan ternyata seru ya nyanyi. Tuh. Oh, berarti memang dari usia belia sudah di-trigger ya sama orang tua ya. bener Kayak banget. udah nyanyi aja Cindy, nyanyi aja Cindy. Tapi kalau misalnya nih ada dari hati yang lubuk paling dalam, gimana sih? Lubuk hati paling dalam kayak gitu. Itu kan pasti kayak nggak mau ama apa gitu. Jujur ya. Oh, pernah kayak gitu? Pernah. Pas lagi ada pesta Bonatahuan kalau kakak tahu itu kayak dalam Batak itu kayak pesta adat untuk menyambut tahun gitu. Biasanya dia awal tengah tahun gitu. Aku sama adik aku disuruh nyanyi. Terus kita nggak mau, kita malu kayak nggak mau Pak gitu kan. Kita sampai kabur waktu itu ke Alfamart. Oh my god. Saking nggak maunya, tapi akhirnya bapak nyamperin dan akhirnya ya udah jadi nyanyi, tetap jadi nyanyi. Ngambeknya ke ini ya, salah satu minimarket ya gitu. Ngambeknya lucu juga ini ya kayaknya Cindy dan adiknya ini kayak nggak mau nyanyi, kita ke Indomaret aja atau ke Alfamart aja kita beli jajan gitu kan. Ini fakta unik juga nih dari seorang Cindy bahwa dari kecil juga sebenarnya meskipun ada dorongan orang tua gitu ya, enggak semuanya kita tuh kayak mau gitu kan. Tapi kayak akhirnya terpaksa. Betul. Tapi dari terpaksa itu akhirnya berani kan Bener menemukan banget. kayaknya enak deh nyanyi gitu. Iya. Sempet kayak gitu nggak kamu? Sempet. Dan akhirnya kayak tanpa dorongan orang tua lagi udah kayak udah deh gue nyanyi deh, mau nyanyi gitu. Jadi lebih ke kayak ya udah gitu kan, enak aja gitu nyanyi tanpa dorongan siapapun gitu ya. Oke. Bener banget. Dan setelah kamu nge-realize nih kayak kayaknya aku suka deh nyanyi kayak gitu. Apakah ada belajar sendiri atau kursus gitu atau seperti apa nih kamu dari kecil nih ya kan? Oke, kalau kursus tersendiri itu aku nggak ada kursus keluar. Cuman bapak itu dia bisa banget nyanyi, bapak. Oke. Dia sering banget tampil. Jadi paling diajarinnya sama bapak. Terus suka nyanyi juga di rumah kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk akunya yang pengen belajar itu aku dulu dari SD selalu ikut padus
SD, Oke. SMP, SMA itu ikut padus. Kayak gitu sih Kak. Jadi perjalanan kamu di dunia tarik suara ini sebenarnya dari paduan suara ya gitu. Kalau dari paduan suara sendiri kan kalau misalnya SD nih ada kayak kategori-kategori tersendiri kayak aduh masih kelas 1 SD nih gitu kan. Kayaknya masih belum bisa gitu. Nah itu mulai ikut padusnya tuh dari kelas berapa sih kamu Cindy? Kelas 4 kayaknya. Kelas 4 ya. Oke, berarti tiap hari kah belajarnya atau cuman pas ekskul tiap hari apa gitu? Ekskul yang formalnya itu setiap Sabtu. Cuman di tengah-tengah minggu itu kadang guru padusnya tuh suka kayak bikin kelas yang fleksibel, tapi nggak semuanya harus ikut gitu Kak. Oh. Jadi yang mau aja kayak gitu. Dan kamu ikut nggak? Ikut. Emang ya karena udah menemukan kayak Iya. udah Cindy ini aja deh nyanyi aja gitu. Jadi nggak hanya sekedar suka tapi bener-bener ditekunin banget ya. Iya. Oke, berarti untuk genre kamu sendiri nih kan apalagi kamu udah ikut. Kalau padus kan kadang bisa jazz, bisa klasik, bisa pop, kayak semua genre itu kayak disikat semua kan kalau sama si padus itu sendiri. Nah, kalau personally kamu ini sebagai seorang Cindy itu sukanya di genre apa? Pop. Oh pop ya. Oh wow, ini adalah tipe-tipe anak Batak banget yang pasti lagu pop. Ini popnya yang pop mellow kah atau pop yang energik atau pop yang seperti apa? Atau yang general? Middle, general juga sih Kak. Oke. Nggak yang mellow banget tapi nggak yang Ada energi middle-nya banget. ya? Jadi kita bisa nanti pembuktian ya sebagai seorang wanita Batak gitu. Nanti kita akan tantang nih untuk menyanyi di sini ya kan saudara-saudara. Oke. Kita akan membahas lebih lanjut nih tentang kehidupan seorang Cindy ya, perjalanan karirnya luar biasa di dunia tarik suara. Tapi kita harus jeda dulu ya, sahabat musik di rumah. Jadi soalnya Cindy harus minum vitamin dulu gitu kan. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Music Generation where music matters. Balik lagi di Music Generation where music matters. Masih bersama dengan Belida dan juga Cindy. Yes. Tadi kita sudah sedikit ya mendengar cerita seorang Cindy bahwa dia ini menekuni dunia tarik suara khususnya di padus ya dari SD, SMP dan SMA gitu. Nah, ini kan kamu baru banget nih masuk di Universitas Brawijaya ya di dunia perkuliahan, which is kalau aku bilang baru setengah jalan ya. Betul karena banget Kak. Sudah 4 semester gitu. Iya. Apakah selama kamu berkuliah di UB ini, kamu melanjutkan kegiatan bernyanyimu di sini? Lanjutin. Lanjutin. Semester 1 itu aku ikut Sosiomusika Choir di FISIP. Dia kayak, kalau kakak tahu kayak di UB tuh kan ada juga ya padusnya, tapi ini yang tingkat fakultas kalau aku gitu. Cuman itu aku ikut cuman sampai semester 3 kemarin gitu. Terus yang lainnya mungkin kayak Natal kemarin itu kan ada oprek buat pelayannya. Nah aku ikut singer gitu, sama Paskah kemarin banget itu aku juga talent. Wow, jadi memang saat ini waktu di perkuliahan khususnya kamu fokusnya itu emang lebih balik lagi tetap masih di padus, cuman masih di tingkat fakultas. Benar. Apa yang membuat kamu berhenti di semester 4? Karena semester 3. Oh iya, kan terakhir semester 3 tuh, maksudnya di semester 4 udah nggak lanjut. Oh oke, iya benar. Karena pokoknya waktu itu tuh aku ikut 2 organisasi, BEM sama EM. Dan itu berjalan di saat yang bersamaan. Terus kayak aku saat itu lebih kayak excited, lebih nyaman, lebih kayak ini gue banget lagi nambah gitu di organisasi kayak gitu. Nah, terus aku berpikir kayaknya nyanyinya dari luar aja deh, nggak usah padus lagi gitu. Akhirnya ya udah
lebih fokus ke organisasi waktu itu. Dan akhirnya gitu kan, meskipun difokus di organisasi, di luaran kamu masih tetap berjalan ya sepertinya ini. Kalau boleh tahu apa sih yang dilakukan seorang Cindy di luar kuliah nih ya kan, apalagi di bidang musik ini, apa yang kamu lakukan? Yang aku lakukan kalau misalnya di luar perkuliahan kayak gitu aja sih Kak, cuman kayak ikut kalau ada acara-acara nyanyi gitu aja, dan itu nggak sendiri biasanya. Kayak betul vokal grup gitu ya, atau enggak band. Sama pas kemarin inaugurasi PKKMB, pas tahunan aku ngisi juga, aku sama band. Jadi kayak ada anak-anak komun, pemerintahan sama psikologi, itu kita berlima, kita nyanyi. Oh, jadi kayak geng visip gitu ya. Jadi kayak menyambut mereka yang baru datang gitu kan, dengan suara-suara emas manjasnya Cindy. Betul. Oke, dan kamu pelayanan juga berarti ya kalau di gereja? Iya, tapi di sini enggak Kak. Aku pelayanannya di rumah, di Bogor. Oh, di Bogor. Itu aku singer. Singer ya. Tapi memang ya kalau kita lihat ke wanita-wanita Batak ini kebanyakan ya kalau dia tidak fokus di dunia tarik suara yang mungkin di sekolah atau di tempat kuliah gitu, mereka pasti aktif banget ya di aktivitas gereja karena itu kayak lebih ke pengucapan syukur nggak sih, karena sudah dikasih talenta gitu betul kan. banget, dan kita punya dan kayak ngerasa bisa, ya udah. Pelayanan. Aku boleh minta nggak satu atau dua mungkin wejangan atau bukan testimoni sih, lebih ke kata-kata hari inilah gitu untuk seluruh generasi muda nih di luar sana yang masih belum bisa mengeksplor dirinya, apalagi misalnya aduh aku sukanya itu kayaknya aku ndak ini dah gitu, kurang gitu, boleh dong kasih. Oke, wejangan ya. Apa aja terserah kamu deh kata-katanya. Oke. Mungkin kadang yang kita rasain sekarang itu nggak nyaman. Tapi kalau misalnya kita ngelihat orang-orang sekeliling kita dan kita mau belajar, kadang kita termotivasi dari luar gitu loh Kak. Terus mungkin quote singkatnya adalah jadilah terang di dalam kegelapan. Oh wow, gitu. It's so deep tapi so meaningful ya. Jadi jadilah terang di dalam kegelapan, atau di tengah atau di dalam kegelapan, dan kamu akan bisa menyari seluruh dunia ini dengan luar biasa. Oke deh, kalau gitu Cindy aku mau dengerin suara mas kamu, boleh ya? Oke, kalau gitu udah penasaran sahabat musik? Ya aku juga sudah penasaran, jadi jangan kemana-mana, ini dia special performance by Cindy, check this out.
namun kau milik sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Tak bisa kau salahkan. Tak bisa kau salahkan. Ketika kulihat kau bersama dia, tak ada penyesalan dalam hidupku. Dan apa yang ku rasakan saat ini, seperti dahulu ku tak mengenalmu. Ketika kulihat kau bersama dia, tak ada hasrat lagi dalam hidupku. Kepada dirimu yang dulu tercinta, tak ada lagi harapan, takkan lagi harapan. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're a player. Everybody knew
kau bersama dia, tak ada lagi hasrat dalam hidupku. Dan apa yang ku rasakan saat ini, seperti dahulu ku tak mengenalmu. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're a player. Everybody knew you were never serious with your love again. And I'll tell you I'm second.